Wabarakatuh. Hai Empowers, semangat belajar bersama kembali dengan Papi Tono, Miss Vera, and Miss Sylvia. Hari ini kita akan membahas tentang membangun masyarakat berdaya. Kita akan meninjau tentang peran pembelajaran sepanjang hayat dalam pemberdayaan sosial. Fokus topik ini bukan sekedar kata-kata indah, tapi sebuah ajakan agar kita semua sadar bahwa belajar itu bukan berhenti di bangku kuliah saja, melainkan terus berlanjut sepanjang hidup. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan peran pembelajaran sepanjang hayat sebagai pilar pemberdayaan sosial. Jadi, bayangkan saja, setelah pertemuan ini, kalian tidak hanya paham konsepnya, tapi juga mampu mengkomunikasikan ide-ide tersebut secara efektif. Minimal 85% ketepatan. Artinya, ketika Anda berusaha, berlatih, berpikir kritis, menyampaikan pendapat, dan tentu saja menghubungkannya dengan realitas kehidupan Anda sehari-hari, maka mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh semangat. Well, siap? Nah, inilah catatan kita untuk memulai pembelajaran ini. Kita tahu target apa yang ingin kita capai. Sebelum belajar, ya, mari kita hening sejenak untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing, mengaturkan, memunajatkan doa yang bukan sekedar formalitas, tetapi juga pengingat bahwa ilmu adalah karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan berdoa, kita menyiapkan hati dan pikiran agar pembelajaran ini bisa benar-benar menumbuhkan kesadaran baru dalam diri kita. Setelah doa, coba rasakan. Energi positif mulai hadir. Suasana hati lebih tenang. Dan kita siap menerima pengetahuan dan keberdayaan. Nah, kalau pikiran kita sudah terbuka, belajar akan jauh lebih mudah. Well, siap ya Empowers? Yuk, lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang, sebelum kita gali materi baru, mari kita lihat kembali pengalaman sebelumnya. Apa yang kalian dapat dari pertemuan atau pembelajaran terakhir? Ada ide, kutipan, atau mungkin pengalaman pribadi yang menurut kalian nyambung dengan topik pemberdayaan sosial? Kenapa kita perlu review sharing? Karena belajar itu tidak dimulai dari nol. Setiap dari kita sudah punya pengetahuan awal, dan tugas kita adalah menyambungkannya dengan pengetahuan baru. Jadi, dengan berbagi, kita saling melengkapi. Dan percayalah, pengetahuan yang kalian miliki bisa jadi berharga sekali bagi teman-teman lain. Sekarang kita cermati apa yang telah Anda sudah lakukan. Ini ada beberapa sampel yang mungkin kita bisa cermati, terutama refleksi yang mungkin bisa kita sampaikan menjadi sebuah feedback yang membangun bagi teman-teman, supaya kinerja Anda dari hari ke hari semakin lebih baik, dan satu sisi lagi capaian-capaian yang memungkinkan bisa
diaktualisasikan dari diri Anda bisa semakin optimal. Ini salah satu dari teman Anda yang mencoba memberikan respon atas satu wacana kritis yang semestinya bisa ditanggapi dengan baik. Namun, beberapa hal yang mungkin kita bisa lihat, memang pola penulisannya sangat tidak formal dan mungkin pelajaran-pelajaran dari SD, SMP, SMA gitu ya, mungkin tidak teraktualisasi dengan baik. Misalnya contoh, dalam memberikan satu ide gagasan dalam satu paragraf yang dimuati dengan kalimat utama gitu ya, dengan subjek yang seperti apa, predikat seperti apa, itu tidak teraktualisasi di sini. Bahkan kalau dari sisi kita meninjaunya pada fitur-fitur bagaimana Anda menuangkan satu proses nalar berpikir ilmiah, ini masih perlu adanya pelatihan dan sentuhan dengan intensif. Ya, jadi mulai sekarang Anda bisa membuat draft dulu ketika akan melakukan satu proses respon atau menjawab sebuah pertanyaan. Kalau dilihat dari lingkup-lingkup seperti ini, sebetulnya muatan yang ingin disampaikan banyak gagasan, tapi perlu diingat, Anda harus mengaturkan dalam satu lingkup yang sistematis. Misalnya dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan utama. Anda kuatkan dengan pendukung-pendukungnya, entah penjelasan Anda, hasil reasoning Anda menguatkan dengan bukti atau evidence, atau Anda punya penguatan-penguatan terhadap asumsi dasar di mana gagasan itu perlu diterima oleh pembaca atau orang lain. Nah, realitas-realitas ini mungkin perlu diperkuat atau dilatih kembali. Bahkan, ya, Anda bisa lihat juga ya, di pola tulisan yang sederhana atau jangan-jangan terburu-buru ya, karena deadline atau ya fokusnya itu belum utuh. Oleh karena itu, dalam menjawab, lihat dulu keyword atau konsep yang dipertanyakan itu apa. Lalu Anda urai, Anda kembangkan berdasarkan gagasan Anda seperti apa. Dan di sini pun jangan lupa, jadi biasakan mencoba melakukan satu respon atas pertanyaan-pertanyaan esensial atau reflektif seperti ini. Anda kemas, ada berapa gagasan yang saya ingin aturkan, misalnya 3. Oh, saya bisa membuatnya dalam satu fitur 3 paragraf. Nah, pendukungnya apa ya? Yang pertama, kalau misalnya klaim dari gagasan Anda seperti apa. Nah, lingkup-lingkup ini mungkin harus banyak jam terbangnya. Dan ingat ya, menulis itu satu fitur utama. Sebelum Anda lulus sebagai sarjana, Anda akan ditagih untuk meraih tiket kelulusan itu dengan tulisan, seperti dengan menyusun skripsi. Nah, ini mulai ada pembiasaan dan moga-moga masukan-masukan seperti ini Anda bisa upayakan tahap demi tahap agar bisa lebih baik lagi. Bahkan seperti ini, saya kagum sama Andini nih. Ada satu komitmen besar ketika menyusun sebuah refleksi, ya, Anda bisa bertabayun, aktualisasi dari pengalaman atau ilmu yang sudah diperoleh, bahkan lingkup-lingkupnya Anda ada satu komitmen yang ingin diaktualisasi dan ini luar biasa. Jadi ketika ingin menjawab sebuah tantangan, Anda punya gagasan yang seperti apa. Anda maknai dulu apa yang dimaksudkan dengan tantangan, lalu Anda urai. Dan ingat ya kemarin 4 faktor keberuntungan salah satunya optimisme.
Dalam artian apa? Anda mengurai satu tantangan berubah menjadi sebuah peluang dilandasi dengan optimisme. Nah, menulis dengan merangkaikan gagasan didukung dengan beberapa penguatan-penguatan itu perlu ditambah dengan pilihan kata-katanya yang meneguhkan adanya optimisme dari Anda dan juga mencitra dirikan selain Anda berpengetahuan, tapi Anda punya semangat untuk mencapai dan mengaktualisasi gagasan itu. Oke? Ya, pada minggu ini semoga Anda juga bisa lebih reflektif, lebih mengaktualisasikan apa yang sudah dipelajari dalam bentuk artefak-artefak pembelajaran yang lebih solid dan membahana bagi penguatan diri Anda. Berikutnya kita selingi dulu ya dengan icebreaker. Di sini coba renungkan ya hal-hal yang memungkinkan kita bisa belajar dengan tenang, dengan memposisikan pemikiran yang open mind, open heart, then maybe you can clear within your action, within your hand. Ya, kita coba icebreaker ini. Pertanyaannya sederhana, tapi menantang. Misalnya nih, sebutkan satu kelompok sosial di sekitar Anda yang menurut Anda perlu diberdayakan. Bisa ibu rumah tangga, anak muda pengangguran, pedagang kecil, atau kelompok lain. Nah, coba ingat-ingat apa-apa yang bisa Anda tetapkan. Dan jangan lupa, kenapa Anda pilih itu? Sehingga Anda punya argumentasi dilandasi dengan asumsi dasar dan realitas pendukung faktanya seperti apa. Bisa? Coba dah. Pasti Empowers bisa. Fix? Oke. Nah, dalam membahas pokok kajian kali ini, kita akan melandasi dengan satu performa dasar pemikiran, terutama terkait dengan konsep modal sosial. Anda dapat cermati pada gambar yang Anda lihat ini. Gambar ini menunjukkan hubungan antara social capital theory, human capital, dan social capital. Nah, teman-teman, mungkin simak nih secara cermat. Social capital theory menekankan bahwa hubungan sosial adalah sumber daya yang sangat berharga. Ketika seseorang memiliki jaringan sosial yang kuat, hal itu dapat menjadi modal penting yang sama berharganya dengan modal finansial atau modal fisik. Bisa kasih contoh kan? Coba Anda lihat orang tua Anda, teman orang tua Anda, atau Anda bisa melihat ya atau mencermati public figure, orang-orang sukses. Nah, di situ ternyata kekuatannya karena mereka punya jaringan sosial yang kuat. Ya, hubungan sosial dalam jaringan itu memungkinkan apa? Ternyata di dalam hubungan sosial itu terjadi pertukaran informasi, kolaborasi, dan dukungan yang akan memperkaya kualitas hidup individu maupun komunitas. Tuh, jadi ingat kan bahwa Tuhan sudah mengingatkan kita untuk merintis, menjalin, menguatkan apa? Silaturahmi sosial. Nah, di situ Anda bisa bermuamalah, bahkan dalam modal sosial itu terhubung dengan apa? Dilihat dalam gambar itu ternyata berhubungan dengan human capital.
yaitu nilai ekonomi dari kemampuan, keterampilan, dan output kapasitas seseorang. Artinya, pengetahuan dan keterampilan individu yang dimiliki akan lebih efektif jika ditopang oleh jaringan sosial yang solid. Dari sinilah lahir yang namanya social capital, yakni sebuah jaringan yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha berfungsi secara efektif. Atau dengan kata lain ya, kombinasi kemampuan individu yang tadi disebut dengan human capital dan kualitas hubungan sosial atau social capital akan menciptakan daya dorong besar untuk apa? Kesejahteraan bersama. Ingat itu. Well empowered, Anda pun harus kudu merintis, menjalin, mengembangkan, dan menguatkan apa? Modal sosial. Gitu. Sekarang kita masuk ke konsep pertama, modal sosial. Apa sih modal sosial itu? Ternyata bukan uang, bukan pula barang, melainkan apa? Kepercayaan, jaringan, dan norma yang hidup di tengah masyarakat. Nah, ibaratnya empowers seperti apa? Lem, the glue, yang merekatkan potongan-potongan kayu. Itu bisa laksana. Modal sosial itu membuat masyarakat yang kokoh dan sulit dipatahkan karena merekat. Mari kita pikirkan bersama ya, tanpa modal sosial, apakah mungkin masyarakat bisa tumbuh? Pasti sulitlah, karena secerdas apapun individu, jika tidak terhubung dengan orang lain, kekuatannya akan terbatas. Nah, disinilah pentingnya memahami modal sosial sebagai fondasi dalam pemberdayaan. Dan sekali lagi, muatan utama dari disiplin ilmu Anda ini, pendidikan masyarakat, muatan utamanya adalah ini, modal sosial. Jadi, mari kita gali lebih dalam fungsinya di slide berikutnya. Oke? Nah, empowers, setelah tahu definisinya, sekarang mari kita lihat fungsinya. Modal sosial berfungsi sebagai jembatan yang memudahkan kerjasama, memperkuat rasa percaya, dan membangun solidaritas. Bayangkan saja, ketika sebuah komunitas punya rasa saling percaya, segala hal jadi lebih mudah. Mulai dari gotong royong, membangun jalan, hingga mendirikan koperasi, itu salah satu contohnya. Nah, pertanyaan kritisnya begini nih. Apakah modal sosial ini otomatis ada? Jawabannya, apaan? Yes, no, kagak. Modal sosial itu harus dibangun melalui interaksi sehari-hari. Jadi, setiap kali kita menghargai pendapat orang lain, menjaga janji, atau menolong tetangga, sebenarnya kita sedang memperkuat modal sosial. Nah, empowers. Menarik bukan? Mari kita lanjut ke alasan kenapa modal sosial ini sangat mendesak di era sekarang. Apa ya? Nah, kenapa modal sosial penting? Karena tanpa itu masyarakat mudah pecah, mudah tidak tahan terhadap
lingkup-lingkup yang akhirnya menekan sebagai stressor. Di era digital sekarang, kita sering lihat hoax atau konflik yang memecah belah. Nah, modal sosial berperan sebagai benteng, menjaga masyarakat tetap kompak dan resilient menghadapi perubahan. Bagi mahasiswa pendidikan masyarakat seperti Empowers ini, nah inilah jadi panggilan buat Anda. Kalian bisa menjadi agen yang menumbuhkan kepercayaan antar warga. Misalnya dengan membuat forum diskusi, menginisiasi komunitas belajar, atau sekedar menghubungkan orang yang punya kepentingan yang sama. Jadi, urgensinya jelas. Tanpa modal sosial, pemberdayaan sosial hanya jadi wacana alias omon-omon. Sekarang, mari kita sambungkan dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Ingat ya, bahwa pembelajaran sepanjang hayat mengajarkan kita bahwa belajar itu tidak berhenti cuma di kelas formal, tetapi berlanjut sepanjang hidup seorang insan. Nah, model sosial akan semakin kuat jika masyarakat terus belajar bersama dan saling berbagi pengetahuan. Contohnya, sebuah desa yang rutin mengadakan kelas literasi untuk anak-anak sekaligus pelatihan pertanian untuk orang dewasa, maka dari sanalah tumbuh kepercayaan antar generasi. Lahir jaringan kerja yang baru, dan tentu saja ada nilai kebersamaan. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat bukan sekedar teori, melainkan energi yang membuat modal sosial tumbuh dan berdaya. Nih, lihat satu persatu. Cermati dan tekuni bahwa Anda ada di dalam semesta itu. Nah, untuk meneguhkan, kita remind kembali ya 10 prinsip-prinsip pembelajaran sepanjang hayat. Ada 10 loh. Pembelajaran sepanjang hayat pada dasarnya menegaskan bahwa proses belajar tidak berhenti di ruang kelas formal. Ia berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, serta hadir dalam berbagai setting, baik itu formal, non-formal, dan informal. Belajar bisa terjadi di sekolah, keluarga, komunitas, dunia kerja, bahkan lewat media dan pengalaman hidup sehari-hari. Karena itu, pembelajaran sepanjang hayat mengajak kita melihat bahwa setiap ruang adalah kelas atau tepatnya kelompok belajar atau wahana belajar. Dan setiap peristiwa adalah guru yang memberi pelajaran berharga. Di sisi lain, prinsip ini juga menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada individu, sehingga setiap orang memiliki kebutuhan, minat, potensi, dan kecepatan belajar yang beragam. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran ini harus inklusif, adil, dan tidak diskriminatif, baik dari sisi gender, usia, status sosial, kondisi ekonomi, maupun fisik. Pendidikan sepanjang hayat memastikan semua orang punya hak yang sama untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi pada masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, pembelajaran sepanjang hayat menekankan kemandirian dan partisipasi aktif peserta didik. Artinya, individu tidak hanya menjadi penerima pasif, melainkan turut mengelola proses belajarnya, baik itu muatan atau materi belajar, metode, dan jalur belajar juga harus fleksibel dan relevan dengan kebutuhan zaman, masyarakat, dan konteks nyata.
Pendidikan formal, non-formal, dan informal dapat saling melengkapi satu sama lain, sehingga membentuk sebuah ekosistem belajar yang utuh, terintegrasi, dan tidak terpisah-pisah. Pada akhirnya, tujuan utama dari pembelajaran sepanjang hayat bukan sekedar menambah pengetahuan atau numpuk-numpukin itu pengetahuan, melainkan meningkatkan kualitas hidup. Ia berfokus pada aksi keterampilan hidup, pemberdayaan, kesejahteraan sosial, serta tumbuhnya kolaborasi antar keluarga, juga termasuk dengan komunitas, lembaga, pemerintah, bahkan sektor swasta. Prinsip ini juga menekankan pentingnya adaptif terhadap perubahan dengan membekali individu untuk menghadapi dinamika sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya global. Dengan cara ini, pendidikan sepanjang hayat menjadi jembatan menuju masyarakat yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya. Nah, jadi prinsip-prinsip utama belajar sepanjang hayat artinya tidak ada kata terlambat untuk memulai. Belajar harus fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Juga belajar harus relevan, artinya dekat dengan kehidupan nyata. Well empowered, coba bayangkan ada seorang nenek yang belajar menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan cucunya di luar kota. Itu contoh sederhana, tapi nyata dari sebuah pembelajaran sepanjang hayat. Jadi, kalau ada yang berpikir belajar hanya milik anak muda, ingatlah prinsip ini ya. Semua orang di semua usia punya hak untuk belajar. Nah, sekarang saatnya kita lebih aktif. Mari kita lakukan analisis kasus dalam kelompok. Anda nanti dapat mengakses ya sebuah worksheet atau lembar aksi secara berkelompok yang menuntun Anda untuk melakukan analisis kasus-kasus ini. Nah, kita akan bahas bagaimana membangun masyarakat berdaya melalui pembelajaran sepanjang hayat. Nah, Anda berdiskusi dengan kelompok yang sudah ditetapkan ya, dan Anda bisa cek temanmu siapa-siapa saja dalam satu kelompok dalam profile account di portal aksi. Nah, jadi di sini bukan sekedar latihan, tapi kesempatan Anda untuk melatih kepekaan sosial Anda. Dan juga belajar bersama itu bukan hanya soal menemui solusi, juga menghargai apa tuh uh, sudut pandang orang lain, perspektif pandang apa pendapat, bahkan satu sisi Anda bisa lihat rasa di setiap anggota kelompok itu dalam mengkreasi sebuah gagasan. Nah, oleh karena itu, gunakan kesempatan ini ya untuk saling menginspirasi. Siapa tahu, ide sederhana dari kelompok kalian bisa menjadi cikal bakal program pemberdayaan yang nyata di realitas kehidupan Anda. Nah, kerjakan, lalu submit masing-masing orang dari hasil kerja kelompok itu. Ya, kita lanjut. Nah, empowers, mari kita mulai dengan satu pemikiran penting, bahwa pembelajaran sepanjang hayat bukanlah sekedar ide abstrak. Nah, John Dewey, seorang pakar yang sangat fundamental di dunia pendidikan, pernah berkata, "Education is not preparation for life. Education is life itself." Artinya, belajar itu bukan hanya bekal, tapi bagian dari kehidupan itu sendiri. Bagi kalian sebagai calon pendidik masyarakat, memahami konsep ini berarti menyiapkan diri sebagai agen perubahan. Kalian akan berhadapan dengan masyarakat yang beragam. Ada yang inklusif, ada yang masih eksklusif, ada yang adaptif, ada juga yang cenderung pasif.
Melalui pembelajaran sepanjang hayat, kalian bisa membantu masyarakat menjadi lebih mandiri, kritis, dan berdaya menghadapi perubahan. Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana pembelajaran sepanjang hayat bisa menjadi katalisator solidaritas sosial. Gimana tuh? Nah, pertanyaan sekarang ya sebagai kelanjutan pada pembahasan slide yang sebelumnya, bagaimana pembelajaran sepanjang hayat bisa memperkuat solidaritas sosial? Gimana gimana nih? Sederhananya, karena belajar bersama mampu menciptakan ruang penjumpaan alias kita bisa berinteraksi. Walaupun itu sekarang tidak harus fisik ya, tapi seperti ini nih, si Papi bisa menghadapi Anda berjumpa dengan para empowers. Nah, dalam proses itu orang-orang saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, bahkan merasakan suka duka bersama. Inilah yang menjadi dasar solidaritas. Mungkin Empowers bisa bayangkan sebuah komunitas belajar di desa. Anak muda belajar literasi digital. Orang tua belajar bercocok tanam yang cenderung ramah lingkungan ya. Sementara ibu-ibu belajar kewirausahaan. Semua kegiatan itu mempertemukan mereka, memperkuat rasa kebersamaan. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan ikatan sosial yang membuat masyarakat lebih solid. Bayangkan itu kalau teraktualisasi di negeri kita yang berbineka tunggal ika. Menurutmu gimana? Bisa? Nah, tentu. Setiap pendekatan punya kelebihan, juga sekaligus tantangan. Nah, kelebihan pembelajaran sepanjang hayat bisa Anda simak di sini. Ia sangat fleksibel, relevan, dan bisa diakses siapapun tanpa batas usia. Selain itu, pembelajaran sepanjang hayat pun mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, misalnya lewat pembelajaran digital atau kursus daring yang kini makin mudah. Namun, kita juga perlu kritis. Nih, belajar kritis ya. Ada kekurangan yang harus diantisipasi, seperti keterbatasan akses internet di daerah tertentu, rendahnya motivasi belajar di kalangan orang dewasa, atau resistensi budaya yang menganggap bahwa belajar hanya untuk anak muda. Nah, disinilah peran mahasiswa, terutama pendidikan masyarakat, bagaimana menjembatani keterbatasan itu dengan inovasi dan kreativitas. So, siapkah kalian menghadapi tantangan itu, Empowers? Hmm, masih bisa pesimis. Apa? Beneran? Nih, mari kita perdalam lagi. Kohesi sosial yang sebetulnya juga menjadi muatan efek dari pembelajaran sepanjang hayat. Artinya apa? Masyarakat punya ikatan yang kuat, mampu saling percaya dan bekerja sama untuk tujuan bersama. Nah, teman-teman, pembelajaran sepanjang hayat berperan besar dalam menciptakan kondisi ini. Saat warga belajar bersama, mereka belajar menghargai perbedaan, mendengar pendapat, dan membangun konsensus. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya saya berikan contoh seperti pengalaman saya ya, melakukan satu proses pengembangan model pembelajaran literasi digital. Misalnya contoh, kelas literasi di sebuah kampung ya, itu mempertemukan baik anak muda dan orang tua. Dari kegiatan sederhana kayak begini nih ya, tumbuh hubungan lintas generasi yang kuat.
Mereka bukan lagi individu yang terpisah, tapi satu komunitas yang solid. Sehingga bisa kita katakan pembelajaran sepanjang hayat itu adalah lem yang menyatukan potongan-potongan masyarakat agar tidak mudah rapuh. Jadi tetap solid, tetap kohesif. Nah, kita cermati dulu apa yang menjadi buah pemikiran The Legend of Sociology, yakni Emile Durkheim, yang menyebut bahwa ada dua jenis solidaritas, yakni solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik yaitu muncul dari kesamaan, seperti masyarakat tradisional yang terikat dengan adat istiadatnya. Sementara solidaritas organik tumbuh dari perbedaan dan pembagian kerja dalam masyarakat modern. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan keduanya. Disinilah Empowers, pembelajaran sepanjang hayat menjadi kunci. Ia bisa menjembatani kesenjangan antara tradisi lama dengan tuntutan baru. Misalnya masyarakat desa yang masih menjaga tradisi bisa belajar memanfaatkan teknologi modern untuk memperkuat usaha mereka. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat bukan sekedar menambah ilmu, tapi juga menyeimbangkan solidaritas agar masyarakat tidak kehilangan akar sekaligus siap menghadapi perubahan. Begitu. Empowers, mari kita refleksikan apa yang terjadi jika akses pembelajaran sepanjang hayat tidak merata. Jawabannya jelas. Ketidaksetaraan sosial semakin lebar. Mereka yang punya akses yang boleh dibilang relatif sangat mudah ke pendidikan akan lebih cepat berkembang, sementara kelompok yang tertinggal makin sulit mengejar. Bayangkan dua kondisi. Di kota, seseorang bisa mudah mengikuti kursus daring internasional, sedangkan sebaliknya di desa, seorang pemuda bahkan kesulitan mencari sinyal untuk mengakses internet. Akibatnya apa? Ya, yang satu melesat, yang lainnya jadi tertinggal. Inilah mengapa akses pendidikan sepanjang hayat menjadi isu krusial. Dan disinilah kita Empowers dipanggil untuk mencari solusi agar jurang sosial ini tidak semakin dalam. Nah, kalau kita bicara mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat, tentu ada yang pro dan kontra. Yang pro berargumen bahwa pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci kesetaraan sosial, jalan untuk membangun masyarakat yang adaptif dan kritis. Mereka percaya bahwa pembelajaran sepanjang hayat akan melahirkan generasi yang siap menghadapi perubahan zaman. Namun, ada juga pihak yang masih ragu-ragu. Mereka berpendapat bahwa pembelajaran sepanjang itu sulit diterapkan karena keterbatasan dananya, rendahnya motivasi masyarakat, dan resistensi budaya. Nah, disinilah letak tantangannya. Apakah kita akan berhenti karena kontra itu, atau justru menganggapnya sebagai motivasi untuk mencari terobosan? Disitulah dia peran mahasiswa seperti kalian menjadi sangat penting. Empowers, kalau kita sepakat bahwa pembelajaran sepanjang hayat penting, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mempromosikannya? Ada beberapa tahapan nih. Anda cermati nih gambar-gambar ini ya. Pertama, mulai dengan sosialisasi. Jadi Anda mengenalkan apa itu pembelajaran sepanjang hayat dengan bahasa yang sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedua, ciptakan program kecil dari pemerintah, kok pemerintah. Jadi ciptakan program kecil tapi bermakna.
Misalnya kelas literasi digital atau pelatihan keterampilan praktis. Nah, di tahap ketiga, baru kita ajak masyarakat untuk apa? Terlibat aktif, sehingga mereka bisa merasa ya memiliki program tersebut. Dan keempat, bangun keberlanjutan dengan melibatkan tokoh lokal atau komunitas. Jadi bukan hanya datang, melatih, lalu cepat pergi, tetapi meninggalkan sistem yang bisa berjalan terus. Nah, dari sini kita masuk peran aktif Empowers dalam aksi nyata. Gimana? Sorry. Empowers, kalian adalah calon pendidik masyarakat. Itu artinya kalian punya posisi unik sebagai agent of change. Nah, peran aktif kalian bisa berupa fasilitator, motivator, sekaligus penghubung antar komunitas. Misalnya, kalian bisa membantu warga belajar menggunakan aplikasi untuk memasarkan produk atau mendampingi ibu rumah tangga mengakses kursus daring. Nah, tidak berhenti di situ, peran aktif juga berarti menjadi inspirator. Dengan menunjukkan semangat belajar, kalian sendiri, masyarakat akan ikut bergerak. Nah, bisa jadi teladan itu lebih kuat ya daripada money. Sekedar kata-kata, apalagi cuma joget-joget. Jadi jangan ragu menjadi contoh nyata bahwa pembelajaran sepanjang hayat itu menyenangkan dan bervariasi. Nah, Empowers, mari kita sekarang fokus ke salah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pembelajaran sepanjang hayat. Yakni apa? Kesenjangan digital. Nah, kita mungkin juga sadari bahwa di kota pelaku usaha itu cenderung lebih mudah menjual produk mereka lewat e-commerce. Sementara di desa banyak ibu rumah tangga yang kesulitan sekedar mempromosikan hasil kerajinan itu juga sulit. Kondisi ini ya cenderung memperlebar jurang sosial dan ekonomi. Powers, kita kembali pada fokus yang lebih mendasar. Pembelajaran sepanjang hayat adalah proses yang tidak pernah berhenti. Ingat ya, dia cenderung fleksibel dan selalu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Kalau diibaratkan, ini seperti air yang terus mengalir. Pengetahuan harus selalu diperbarui agar tidak stagnan. Jika berhenti belajar, kita seperti kolam yang membusuk karena airnya tidak lagi bergerak. Paulo Freire menegaskan, pendidikan adalah jalan pembebasan. Artinya, belajar bukan hanya soal hafalan, tetapi keberanian untuk mengkritisi realitas dan mengubah hidup. Dan disinilah dia, modal sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan orang lewat kepercayaan, norma, dan jaringan. Ingat ya, modal sosial. Seperti sekumpulan kayu yang sulit dipatahkan, tapi jika digabungkan, masyarakat yang belajar bersama akan jauh lebih kuat. Sekarang, mari kita masuk ke esensinya. Paulo Freire berkata, education either function as an instrument to bring about conformity or freedom. Nah, pertanyaan untuk kita, apakah pendidikan itu hanya membuat kita patuh atau justru membebaskan kita untuk berpikir kritis? Nah, disinilah esensinya. Pemberdayaan sosial adalah upaya meningkatkan kapasitas manusia agar mampu mandiri.
Misalnya, seorang petani yang terus belajar teknik pertanian ramah lingkungan akan lebih berdaya menghadapi perubahan iklim daripada yang tetap mengandalkan cara-cara lama. Empowers, esensi pemberdayaan sosial adalah menjadikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Ibarat nelayan yang diberi jala, bukan ikan, masyarakat yang terus belajar bisa mengelola kehidupannya sendiri dengan lebih bermartabat. Empowers, kita sering bicara tentang kesetaraan sosial. Apa sih artinya? Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, pembelajaran sepanjang hayat adalah alat untuk menjembatani kesenjangan itu. Program seperti Community Learning Center atau PKBM memungkinkan siapa saja datang dan belajar sesuai kebutuhannya. Sekarang bayangkan, hanya dengan smartphone dan internet, seorang pemuda di desa bisa ikut kelas kewirausahaan dari Harvard. Dulu ini mustahil, sekarang nyata. Inilah bukti bahwa pembelajaran sepanjang hayat membuka jalan kesetaraan. Jadi, kesenjangan antar desa dan kota, baik kaya dan miskin, bisa semakin dipersempit lewat kesempatan belajar yang merata. Empowers, tantangan berikutnya adalah era digital. Pemberdayaan hari ini tidak bisa dilepaskan dari teknologi. Ada 4 hal penting yang perlu Anda perhatikan dan perjuangkan. Yang pertama apa? Akses. Literasi digital yang kedua. Yang ketiga, keamanan digital. Dan yang terakhir, kewirausahaan digital. Nah, 4 ini elemen-elemen dalam pendidikan masyarakat digital ini menjadi satu yang fundamental. Pertama nih, tentang akses ya. Platform digital dan massive online open online course atau MOOC itu membuka pintu besar bagi pemerataan pembelajaran. Kedua, literasi digital. Tanpa kemampuan memahami teknologi, akses itu juga akan jadi sia-sia. Dan yang ketiga, keamanan digital. Masyarakat harus diajarkan memahami risiko penipuan dan penyalahgunaan data. Dan keempat, kewirausahaan digital ini akan memungkinkan terbukanya pemanfaatan e-commerce bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan ke luar negeri. Well, konsep ini akan lebih hidup jika kita melihat contoh nyata ya dari lapangan. Coba Anda cari dan eksplorasi. Mari kita lihat contoh nyatanya nih. Seperti misalnya di kawasan padat penduduk di Jakarta ada sekelompok ibu rumah tangga. Mereka mengikuti pelatihan literasi digital sederhana. Mereka belajar hal-hal yang praktis seperti bagaimana membuat akun marketplace, memotret produk, hingga menuliskan deskripsi yang menarik. Hasilnya apa? Luar biasa. Hanya dalam 3 bulan, usaha kecil mereka mulai kebanjiran pesanan dari luar kota. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pembelajaran sepanjang hayat benar-benar menjadi kunci pemberdayaan sosial. Para ibu ini tidak lagi hanya pengguna pasif teknologi, tetapi aktor yang aktif memanfaatkannya untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Empowers, bayangkan kalau kalian terjun mendampingi satu komunitas saja, dampaknya bisa begitu besar. Besar, Pak. Nah, Empowers, Anda bisa rilis dan remind dari pernyataan John Dewey yang pernah mengatakan, education is a social process, but education is growth. Artinya belajar itu bukan hanya tentang individu, tetapi juga tentang membangun hubungan sosial. Kohesi sosial lahir ketika orang belajar bersama,
tumbuh bersama, bahkan saling mendukung. Ada 3 pilar penting yang bisa kita perhatikan ini. Lihat pada diagram itu. Yakni yang pertama adalah kebersamaan, kepercayaan, dan resiliency. Kebersamaan membuat kita merasa tidak sendirian. Kepercayaan menumbuhkan rasa saling andalkan. Dan resiliency memastikan masyarakat lebih cepat bangkit dari masalah karena terbiasa bekerja sama. Nah, melalui pembelajaran sepanjang hayat, ketiga hal ini bisa tumbuh kuat menjadi fondasi kohesi sosial yang kokoh. Sekarang, mari kita lihat lebih spesifik ya. Pembelajaran sepanjang hayat memperluas jaringan lintas generasi dan profesi. Misalnya, mahasiswa yang terlibat dalam program literasi tidak hanya mengajar, tapi juga membangun relasi dengan tokoh masyarakat dan pelaku UMKM. Relasi inilah yang menjadi aset sosial. Ketika warga terbiasa belajar bersama, muncullah keyakinan bahwa mereka bisa saling mengandalkan. Dalam kelompok belajar pertanian, misalnya petani tidak ragu mencoba inovasi baru karena ada rasa saling percaya. Lebih dari itu, warga juga belajar norma kebersamaan, yakni apa? Saling hormati, disiplin, dan tanggung jawab. Norma ini memang tidak tertulis, tetapi sangat kuat untuk menjaga keharmonisan bagi sebuah komunitas. Nah, berikutnya, empowers, kita menelisik kemanfaatan dari sebuah rangkaian pembelajaran sepanjang hayat ditinjau dari inovasi yang lahir dari masalah sehari-hari. Nah, apa itu? Yakni kewirausahaan sosial. Contohnya begini, sebuah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang belajar mengolah limbah organik menjadi pupuk, lalu menjualnya. Dari kegiatan sederhana itu, lahir sumber penghasilan, sekaligus solusi ekologis. Kemudian kita simak nih, menurut UNESCO di tahun 2021, ada 40% tenaga kerja global membutuhkan reskilling, dan upskilling. Untuk apa? Menyesuaikan diri dengan perkembangan dan gaya hidup ekonomi digital. Artinya, kewirausahaan sosial bisa menjadi jawaban, bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memecahkan masalah sosial dan lingkungan. Jadi, pembelajaran sepanjang hayat bukan hanya membangun individu yang cerdas, tapi juga masyarakat yang kreatif dan solutif. Mari kita lihat sebuah mini case tadi di kelurahan padat penduduk seperti di Surabaya, di mana sekelompok pemuda mendirikan komunitas belajar. Mereka tidak menunggu bantuan pemerintah, melainkan langsung bergerak dengan apa yang mereka punya. Fokusnya sederhana, mengajarkan keterampilan digital untuk usaha kecil. Hasilnya apa? Para pedagang kecil mulai bisa membuat katalog produk, mengatur keuangan usaha, dan bahkan menerima pesanan dari luar kota melalui platform online. Lihat, betapa transformasinya besar. Dari usaha lokal yang terbatas kini bisa menembus pasar lebih luas. Ini bukti nyata ya, bahwa ketika pembelajaran sepanjang hayat dijalankan dengan semangat komunitas, hasilnya bisa menggerakkan ekonomi dan memberdayakan masyarakat. Empowers, di titik ini kita masuk ke peran kalian. Kita kutip ya pernyataan Nelson Mandela yang pernah berkata, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Nah, kalian adalah pemegang senjata itu. Sebagai mahasiswa muda, kalian punya energi sosial besar, kreativitas tinggi, dan semangat yang bisa menulari.
Di tahun 2022, UNESCO mencatat bahwa 60% program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan mahasiswa lebih berkelanjutan karena kombinasi baik itu teori dan praktek teraktualisasi pada aktivitas di lapangan. Bahkan di OECD pun di tahun 2020 melaporkan bahwa 42% orang dewasa di negara berkembang masih terbatas keterampilan digitalnya. Artinya, kalian bisa berperan sebagai fasilitator literasi digital, mengajarkan warga menggunakan aplikasi pemerintah, marketplace, atau media sosial. Jadi jangan ragu, kalian adalah agen perubahan nyata bagi masyarakatmu. Empowers? Yuk, sekarang kita kenali merancang program pemberdayaan itu tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi juga perlu perencanaan matang. Langkah pertama adalah mendengarkan suara warga. Ini merupakan satu cakrawala awal ya. Nanti ada mata kuliah tersendiri khusus untuk perencanaan program-program ini. Tapi dengan Anda mengenali sejak dini, Anda punya wacana awal yang memungkinkan ketika melangkah lebih lanjut, Anda memungkinkan punya satu kapasitas awal yang lebih mumpuni. Dan juga kita bisa lakukan setelah mendengarkan suara warga ya, lakukan diskusi kelompok, wawancara, bahkan mengobservasi langsung. Nah, dari momen-momen ini kita akan tahu bahwa mereka itu punya kebutuhan senyata-nyatanya seperti apa. Nah, jadi jangan kita itu mengandai-andai bahkan berasumsi-asumsi saja. Nah, setelah itu kita bisa menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Misalnya, melatih 30 warga menggunakan aplikasi pesan instan untuk komunikasi bisnis dalam 2 bulan. Materinya harus sederhana, kontekstual, dan dekat dengan kehidupan peserta. Dan ingat nih, jangan lupa gunakan pendidikan dialogis ala Paulo Freire, di mana warga diberi ruang untuk berbagi pengalaman. Dan yang paling penting, bentuk kelompok belajar yang bisa berjalan meskipun programnya lingkup itu akan selesai, tapi kita akan lebih optimal dan berkelanjutan karena melibatkan tokoh-tokoh lokal agar program itu juga selain itu punya daya dukung, kemudian juga punya kekuatan legitimasi. Nah, tentu saja tidak semua berjalan mulus. Ada banyak tantangan. Teman-teman, UNESCO sudah mencatat masih ada 750 orang dewasa di dunia yang buta huruf dan cenderung ini menjadi satu fokus pembelajaran sepanjang hayat. Empowers, inilah saatnya kita masuk ke konsep kunci yang namanya Forber. Ini yang susun nasi papi ya. Nah, di sini di dalam Empowers Forber ini ada 4 elemen dasar, yakni belajar, bernalar, berduit, dan berdaya. Masing-masing ya punya urgensi sendiri nih bagi diri, keluarga, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama itu belajar, artinya membuka diri terhadap ilmu baru. Kalau bernalar adalah mengasah kemampuan berpikir kritis. Berduit memberi makna bahwa ilmu itu harus bisa diterapkan hingga menghasilkan nilai ekonomi. Dan akhirnya berdaya, berarti masyarakat bisa berdiri di atas kakinya sendiri, sekaligus berkontribusi pada perubahan sosial. Jadi, Forber ini bukan hanya konsepsi-konsepsi teori, melainkan bekal hidup nyata. Sekarang, mari kita lihat hubungan Forber dengan model perubahan. Pertama, belajar memberikan dasar kesadaran akan kebutuhan. Dari belajar, orang mulai sadar bahwa mereka perlu bantuan atau solusi. Kedua,
Bernalar memperkuat kemampuan untuk mengevaluasi pilihan dan membuat keputusan bijak. Ketiga, berduit adalah implementasi nyata dari hasil belajar dan bernalar. Masyarakat bisa mengelola sumber daya mulai dari usaha, mendapat pekerjaan, atau meningkatkan kesejahteraan. Dan di elemen terakhir, yang keempat adalah berdaya, adalah tujuan akhir. Individu atau komunitas tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga berkontribusi dalam perubahan sosial yang lebih luas. Jadi, Forber ini selaras dengan perjalanan perubahan sosial yang berkelanjutan. Empowers, mari kita cermati model yang ada di slide ini, yakni Integrated Model of Help Seeking and Stages of Change. Menjelaskan dari model ini bahwa perubahan perilaku itu berawal dari adanya pemicu. Pemicunya apa? Adalah kesadaran diri, konsekuensi negatif, emosi, serta adanya pengaruh sosial, bahkan prioritas-prioritas yang saling bersaing. Nah, dari sana, seseorang masuk ke tahap problem recognition and definition, lalu memutuskan untuk bertindak. Setelah itu, ada proses memilih sumber bantuan, melakukan perilaku mencari bantuan atau help seeking behavior, hingga akhirnya mencapai perubahan perilaku. Menariknya, model ini sejajar dengan tahapan pre-contemplation, contemplation, preparation, action, and maintenance. Artinya, perubahan bukan sesuatu yang instan, tetapi perjalanan bertahap. Dengan memahami model ini, maka kita bisa merancang intervensi pemberdayaan sosial yang lebih efektif, karena tahu persis di mana tahapan-tahapan yang memungkinkan kita perlu sentuh dengan intervensi yang lingkup-lingkupnya memungkinkan masyarakat dapat beraksi. Empowers, teori help-seeking behavior menjelaskan alur logis ketika seseorang menghadapi masalah. Anda juga punya masalah kan? Nah, lihat nih. Tahapannya mulai dari problem recognition, artinya menyadari masalah. Kemudian tahap kedua decision to seek help, artinya memutuskan untuk mencari bantuan. Berikutnya service selection, artinya memilih sumber bantuan. Dan yang terakhir adalah service utilization, artinya menggunakan layanan yang dipilih. Orientasi teori ini adalah memahami proses psikologis dan sosial. Ya, dan di sini memang setiap orang akan mengalami kondisi-kondisi psikososial ini, terutama ketika dalam mencari solusi. Urgensinya sangat besar dalam pemberdayaan sosial. Karena seringkali kita atau bahkan masyarakat itu cenderung apa? Ragu-ragu, malu-malu, untuk apa? Mencari bantuan. Padahal lingkup-lingkup ini akan beda ya dalam upaya-upaya mencari bantuan atau dengan dipersamakan dengan mengemis itu beda sekali. Nah, jadi teman-teman lihat ini teori. Tapi kapan menggunakan teori ini? Nah, tepatnya ketika kita ingin memahami hambatan dan motivasi warga dalam mengakses program pembelajaran sepanjang hayat. Nah, dengan teori ini biasanya Empowers kita bisa merancang strategi agar warga lebih berani mengambil langkah mencari apa? Pertolongan dan proses belajar itu sendiri. Sekarang, mari kita cermati model berikutnya yang namanya The Recent Action Model, yang menggambarkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga hal, yakni attitude atau sikap, subjective norms atau norma subjektif, dan perceived behavior control, artinya kontrol perilaku yang dirasakan. Semua ini dipengaruhi latar belakang individu, maupun juga lingkup-lingkup kondisi sosial dan informasi. Bagi Empowers, penerapan model ini sangat relevan
Misalnya ketika ingin mengajak warga ikut kelas literasi digital, maka kita perlu memahami apa? Terutama adalah apakah sikap mereka terhadap teknologi itu positif atau negatif. Lalu apakah ada norma sosial yang mendukung atau justru malah menghambat? Lalu apakah mereka merasa mampu untuk menguasainya? Nah, dengan menjawab hal-hal yang tadi ya, maka kita bisa mengaktualisasikan pembelajaran sepanjang hayat yang lebih tepat sasaran dan efektif. Untuk itu, teori dari model ini sangat melandasi alur berpikir aksi kita. Empowers, kemudian ada model Cycle of Change karya Procasta dan Di Clemente, yakni yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku itu adalah proses yang terus-terus berkelanjutan, bukan sesuatu yang instan. Siklusnya mulai dari pre-contemplation, artinya belum sadar masalah, contemplation, mulai sadar ada masalah, kemudian preparation, berniat bertindak, dan action, bertindak nyata. Selanjutnya ada upaya juga yang namanya maintenance alias mempertahankan perubahan hingga kemungkinan adanya relapse. Relapse itu eh, kembali ke selera asal, artinya kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama. Artinya apa lagi? Belum terjadi perubahan. Nah, ini makna yang memungkinkan kita bisa ambil apa? Jadi di dalam pemberdayaan masyarakat, jangan berharap perubahan terjadi sekali jalan. Relapse itu normal, tapi setiap relapse memberi pelajaran untuk naik ke spiral yang lebih tinggi. Jadi peran Empowers adalah mendampingi masyarakat di setiap tahap, memberikan motivasi saat mereka lelah, dan merayakan di setiap langkah kecil menuju perubahan. Empowers, perubahan sosial tidak bisa dilakukan sendiri. Disinilah pentingnya dukungan sosial. Ada 4 bentuk yang harus dicermati dan diaktualisasi oleh Empowers. Yang pertama adalah informational support. Dukungan berupa informasi atau pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, instrumental support. Bantuan nyata berupa fasilitas, alat, atau sumber daya. Ketiga, emotional support. Dukungan moral, semangat, dan empati agar masyarakat tidak merasa sendirian. Dan keempat, appraisal support, umpan balik atau evaluasi yang membangun. Dengan memadukan keempat bentuk dukungan ini dalam aksi pembelajaran sepanjang hayat, maka proses pemberdayaan akan lebih kokoh dan berkelanjutan. Empowers, akhirnya kita sampai di penutup. Pembelajaran sepanjang hayat sejatinya adalah perjalanan tanpa akhir. Ia menuntun kita untuk tidak hanya cerdas akademik, tetapi juga bijak bermasyarakat. Di setiap kelas, diskusi atau interaksi sosial, selalu ada peluang untuk memberdayakan diri sekaligus orang lain. Mari kita refleksikan. Apakah selama ini kita belajar hanya demi nilai ujian? Atau benar-benar untuk memberi manfaat? Sebagaimana laksana perintah Tuhan bagi kita sebagai seorang insan yang memiliki kapasitas sebagai khalifah di muka bumi. Ya, kemudian kita ingat nih, bahwa UNESCO sudah menekankan bahwa pembelajaran sepanjang hayat hanya bermakna bila hasilnya dirasakan oleh masyarakat. Jadi, mari kita mulai dari hal kecil, seperti buat atau berproses pada kelompok-kelompok belajar di kampung, aktif dalam forum-forum diskusi di kampus, atau program berbagi keterampilan. Perubahan besar lahir dari langkah kecil yang konsisten. Jadikan belajar sebagai
gaya hidup Anda. Dan ingat, setiap langkah belajar adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon pemberdayaan. Saatnya kita bergerak bersama menuju masyarakat yang inklusif, adaptif, dan berdaya. Itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.